Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah berkenan mengklik video ini. Kami doakan semoga dalam kondisi sehat, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini saya ingin bercerita tentang sisi-sisi kekeramatan dari guru kita, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Keramat di sini maksudnya kejadian yang kadang atau seringkali di luar nalar manusia awam pada umumnya. Seperti halnya para wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, ada kisah-kisah aneh yang dilihat oleh orang sekitar maupun orang yang pernah berinteraksi dengannya. Begitupun ada beberapa kisah menarik dari ulama besar Gus Baha. Berikut beberapa kisahnya. Selamat menyaksikan. Masa kecil Gus Baha. Secara nasab atau keturunan, Gus Baha adalah putra seorang ulama ahli Al-Quran bernama Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah, sebuah desa di pesisir utara Pulau Jawa. Gus Baha kecil pernah diajak ayahnya sowan ke Waliullah Mbah Yai Hamid Baidowi. Ketika melihat Gus Baha, Mbah Hamid spontan bilang kepada ayahandanya, "Anakmu besok sing bakale paling alim yo cah iki. Anakmu besok yang paling alim ya orang ini," sambil menunjuk ke arah Gus Baha. Berkah dari ucapan dan doa waliullah inilah yang akhirnya membuat Gus Baha dikenal sebagai ulama yang alim di bidang tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Ada juga salah satu kisah menarik saat Gus Baha kunjungan ke Mbah Kholil Bangkalan, Madura. Gus Baha datang untuk berziarah ke salah satu makam wali keramat yaitu Mbah Kholil Bangkalan, Madura. Satu ungkapan Gus Baha sangat mengagetkan salah satu panitia penjemput rombongan Gus Baha. Ia mengatakan, "Nikah kok sama orang jauh, nanti kalau dianggap sunnah sama jamaahnya gimana? Bisa repot nanti," ucap Gus Baha. Sang panitia merasa kaget dengan apa yang dikatakan Gus Baha. Pasalnya Gus Baha tidak mungkin mengetahui kalau dirinya menikah dengan orang luar negeri. Karena Gus Baha diketahui ulama yang tidak tersentuh oleh dunia digital ataupun media sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Namun anehnya, Gus Baha mengetahui tentang dirinya yang baru pertama kali bertemu dengan Gus Baha. Di tengah kebingungannya, Gus Baha seakan menjawab pertanyaan hati dari sang panitia penjemput ini. "Lah kan istri saya suka main Instagram mas," ujar Gus Baha, yang membuat si panitia ini semakin heran saja dibuatnya. Mungkin inikah yang dinamakan keramat yang dimiliki para wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau Gus Baha memiliki kasyaf yang bisa mengetahui sesuatu dengan mata batinnya? Belum habis rasa herannya, kembali panitia penjemput ini dibuat lebih kembali oleh keramat yang dimiliki oleh Gus Baha. Selesai Gus Baha melaksanakan ziarah ke makam Mbah Kholil Bangkalan, Madura ini, salah satu pengurus mengajaknya untuk melihat koleksi peninggalan Mbah Kholil Bangkalan, Madura. Di sana terdapat beberapa manuskrip yang berhasil ditemukan oleh tim. Salah satunya adalah manuskrip Al-Quran kuno. Manuskrip tulisan tangan asli Mbah Kholil Bangkalan, Madura. Pada salah satu halaman terakhir, Mbah Kholil Bangkalan memberi catatan kaki bahwa
Siapa saja yang membaca naskah Al-Quran ini dan menemukan kesalahan di dalam penulisannya, Mbah Khalil Bangkalan sangat berharap agar segera membenarkan, karena beliau sendiri mengakui banyak kesalahan atau kelalaian yang terjadi di dalam penulisannya. Dan memang betul, baru saja Gus Bahak membuka 1-2 lembar dari kitab itu, Gus Bahak sudah menunjukkan kesalahan pada catatan yang dibuat oleh Mbah Khalil Bangkalan Madura. Gus Bahak menunjukkan kesalahan-kesalahan yang lain baik pada lembar-lembar berikutnya. Gus Bahak lantas berkata, "Al-Quran ini keahlian saya. Dengan sekali menyentuh saja, saya sudah bisa tahu naskah Al-Quran yang ada salahnya atau tidak," ujar Gus Bahak. Gus Bahak juga mengumpamakan dirinya bagaikan orang buta. Sambil tertawa, Gus Bahak bercerita tentang seorang pria buta ketika di depannya lewat seorang gadis. Orang buta ini dengan sigap bisa menebak gadis yang lewat di depannya cantik atau tidak. Karena sudah biasa, sehingga orang buta bisa membedakan mana yang cantik dan mana yang tidak. Begitupun dengan Gus Bahak, saking alimnya dalam bidang tafsir Al-Quran, dengan sekali sentuh bisa mengetahui naskah yang salah atau tidak dalam Al-Quran. Subhanallah, begitu hebatnya keramat wali yang dimiliki oleh Gus Bahak. Shallu ala Nabi Muhammad. Ulama karismatik Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Bahak pernah membahas jalur kewalian yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab syarat yang harus terpenuhi sudah tersedia. Hal ini dia ceritakan lantaran jalur ini lebih memungkinkan dilakukan oleh banyak orang. Dalam kisah ini, Gus Bahak tidak menyebutkan nama wali Allah tersebut. Kata Gus Bahak, kalau kisah di Ukudul Jain ini ada kisah istri yang judes yang menyebabkan suaminya menjadi wali. Kalian jadi wali itu berat, puasa dalail tidak kuat, wiridan tidak kuat, satu-satunya yang sudah ada kan istri yang judes, kata Gus Bahak mengawali ceritanya. Itu perangkat yang sudah disiapkan Allah. Kamu milih jadi wali apa, melarat tidak kuat, kaya tidak bisa, satu-satunya yang tersediakan hanya istri judes, tambah Gus Bahak berkelakar. Gus Bahak melanjutkan ceritanya bahwa suatu ketika ada seorang yang ditenggarai teman dari wali ini, yang istrinya judes tadi, bertamu dan menanyakan suaminya kepada istrinya. Si istri tersebut menjawab, di hutan mencari kayu, semoga saja dia dimakan macan, laki-laki tidak berguna. Sambil mengelus dada, tamu lelaki tersebut menunggu kepulangan temannya yang wali tadi. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya yang ditunggu datang. Orang tersebut melihat temannya pulang dengan berjalan kaki dan di belakangnya ada macan yang mengangkut kayu miliknya. Akhirnya ia sadar bahwa atas kesabarannya menghadapi istri yang judes dan kurang ajar, temannya kini menjadi wali yang memiliki karomah. Salah satunya mampu menaklukkan harimau. Beberapa bulan kemudian, temannya kembali datang untuk bertamu. Sampainya di rumah temannya, ia menanyakan perihal temannya. Namun kali ini yang ia temui bukan istri yang dulu, sebab telah bercerai. Lalu ia menanyakan keberadaan suaminya dan dijawab lemah lembut dengan penuh kesopanan bahwa suaminya sedang mencari kayu bakar di hutan.
Bukan hanya itu saja, si istri tadi juga meminta doa kepadanya agar suaminya senantiasa diberikan keselamatan dan dihindarkan dari berbagai halangan yang merintang. Singkatnya, perilaku istrinya yang sekarang merupakan sosok istri yang solihah dan sangat berbakti kepada suaminya. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya datang juga temannya. Namun kali ini ia datang sendirian, memikul kayu bakar, tidak seperti dahulu dibantu oleh harimau. Temannya pun kaget melihat karomah temannya telah hilang. Setelah dikonfirmasi perihal tersebut, ia mengaku bahwa karomahnya hilang semenjak mempunyai istri yang solihah dan berbakti. Jadi kesimpulannya, berbanggalah untuk saudara yang memiliki istri yang judes, artinya sudah tersedia untuk menjadi wali lewat jalur istri judes. Adapun tugas kita di dunia ini memang bukan untuk melakukan sensus mana orang yang dapat disebut sebagai wali atau bukan. Tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah dengan tetap menjaga hak-hak muslim lainnya sebagai hamba Allah, termasuk salah satunya husnudzon, berbaik sangka. Demikian sepenggal cerita tentang Gus Baha. Semoga kita bisa mengambil ikhtibar dari cerita tersebut. Apabila baik yang saya sampaikan datangnya dari Allah, apabila buruk itu dari diri saya pribadi. Wallahumma fiq ila waqmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.